Oke, bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana. Saut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimina. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah. Kitab at-Taharah. Al-kitab mushtaqun min matan al-Syuja' al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah ma'us sama' wa ma'ul bihar wa ma'un nahr wa ma'ul bi'r wa ma'ul 'ain wa ma'us salb wa ma'ul barad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wat taufiq was-sadad fil qawli wal 'amal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kitab Kifayatul Akhyar, Kitabut Taharah. Qala Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah ma'us sama'i wa ma'ul bihari wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barad. Al-miyah jama' dari air, ma' ya. Allati yajuzu biha at-tathhir, yang yajuzu biha boleh dengan menggunakannya at-tathhir, yaitu proses bersuci. Ada sab'u miyah, ada 7 macam air. Yang pertama ma'us sama', air langit. Gimana air langit maksudnya apa? Air hujan. Wa ma'ul bihar, air lautan-lautan. Wa ma'un nahr, air sungai. Wa ma'ul bir, air sumur. Wa ma'ul 'ain, air mata air. Wa ma'ul thalj, air salju. Nah, di sini salju tidak disamakan dengan mator di sini. Walau pada hakikatnya sama semuanya itu. Wa ma'ul barad, dan air apa ini? Barad. Batu es. Embun. Baik. Dilanjutkan lagi ya. Kitabut Taharah. Al-kitab mushtaqun min al-qad wa huwa dhamu wal jam'u. Yuqal takattaba banu fulan. Takattaba banu fulan. Idza ijtama'u, langsung idza ijtama'u, kayak gitu baca. Wa minhu katibatur ramal. Terus wa taharatu fil lughah an-nazafah. Taqul tahartu saw ay nazaftuhu. Baik. Terus wa fi syar'i ibaratun an raf'il hadas wa izalatun najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima kal ghasla as-saniyah wa salisa wal aghsalil masnunah wa tajdidil wudu wa tayammum wa ghairi dzalika mimma la yarfa'u hadasan wa la yuzilu najasan walakinnahu fi makna. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Sebelumnya kita baca sedikit dari Hasyiat Al-Baijuri ya. Sebelum masuk ke dalam taharahnya, kita pahami baik-baik. Di sini ada kalimat dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah, wa alam anna al-fuqaha qaddamu al-ibadati 'ala al-mu'amalat ihtimaman bil umuri ad-diniyah duna ad-dunyawiyyah, wa qaddamu minha at-taharata li'annaha miftahu as-salati allati hiya ahammul ibadat. Dan ketahuilah bahwasanya para fuqaha itu siapa? Ahli fiqih ya. Jama' dari faqih
mereka mendahulukan ibadat atas muamalat. Jadi kita sekarang ketika belajar kitab-kitab fikih seperti ini perlu tahu filosofi atau sebab mengapa kok dalam kitab-kitab fikih lebih didahulukan ibadat daripada fikih muamalat seperti buyu', ijarah, sewa menyewa, jual beli sewa menyewa, kemudian tentang ghasab dan semacamnya. Kenapa? Ihtimaman bil umurid diniyah duna dunyawiyah, yaitu berihtimam, mementingkan dengan perkara-perkara keagamaan dibandingkan perkara keduniaan. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan, sebagian orang berdalih dengan kalimat kita harus balance antara dunia dan agama. Maksudnya din dan dunia kita tuh harus balance, setara gitu. Ya, jadi untuk mengkritisi para asatidzah. Asatidzah ini mereka belajar tok, ngajar tok, mana dunianya, nggak punya dunia. Harus balance, harus tahu ilmu dunia dong, jangan tahu ilmu agama doang gitu kan. Kan banyak yang kayak gitu protes terhadap orang-orang yang konsentrasi di ilmu agama. Tetapi kalau misalnya mau mempraktekkan kalimat itu, ya, itu malah yang berat itu bukan di ustadz-ustadz atau dai-dai atau tulabul ilm. Yang berat itu di para pekerja. Ya seperti antum mungkin. Kalau mau harus padan dong dunia dan agama, berarti ketika antum misalnya kerjanya 8 jam, antum sehari 8 jam misalnya, atau 6 jam lah kerja, berarti sehari porsi belajar antum harus 6 jam juga. Ya enggak? Itu yang namanya seimbang. Kuat enggak masalahnya? Kuat enggak? Nah, kan? Enggak kuat pasti. Pasti enggak mau. Orang sejam aja sehari aja kadang-kadang teler gitu kan. Apa ikut kajian kitab. Nah, makanya di sini din malah justru harusnya lebih diutamakan. Tetapi alhamdulillah yang namanya agama itu bukan mesti belajar kitab dan semacamnya, enggak mesti. Tapi yang namanya agama itu mencakup seluruh kehidupan. Bahkan dalam muamalat sendiri juga ada unsur keagamaannya insyaallah. Jadi didahulukan ibadat dari taharah, salat, zakat, puasa, kemudian haji itu karena itu semua berkaitan dengan agama. Adapun kalau misalnya perdagangan, asal dari perdagangan itu mubah dan itu duniawi semata, tetapi tetap ada koridornya, ada batasannya dalam agama. Dan bisa juga sesuatu yang mubah itu dijadikan ibadah, tetapi secara zat dia adalah apa? Bukan ibadah secara zat asalnya. Dan kenapa kemudian kok taharah yang didahulukan? Dikatakan di sini wa qaddamu minha taharah, didahulukan taharah karena apa? Li'annaha miftahus shalah allati hiya ahammul ibadat. Karena taharah adalah kuncinya salat. Ketika kita menemukan pintu yang tertutup dan tak punya kunci, maka tak mungkin kita bisa membukanya. Jadi salat itu adalah kuncinya salat, dan salat adalah sepenting-pentingnya ibadah. Oleh karena itu, untuk ketika kunci untuk mendapatkan hal yang terpenting adalah kepentingan itu sendiri, maka taharah didahulukan karena saking pentingnya, sebagaimana kata Allah kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu miftahul jannati as-shalah wa miftahus salati at-tuhur. Miftahul jannati as-shalah wa miftahus salati at-tuhur. Kuncinya surga itu apa? Salat. Ya, sebagaimana di hadis lain, seseorang akan ditanya salatnya dulu. Kalau misalnya bagus salatnya, insyaallah bagus nanti kelak amalannya. Insyaallah jelek, kalau misalnya jelek salatnya, maka dipastikan amalan lainnya ya buruk rupa, ya. Maka kunci surga adalah salat, dan kunci salat adalah bersuci. Maka berarti wajib bagi fardu ain bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami kitabut taharah. Oleh karena itu kita galakkan kembali nih hal-hal seperti ini, alhamdulillah. Tapi kita menuju ke kifayatul akhir kembali. Qala al-musannif rahimahullah, al-kitabu mushtaqqun minal katbi. Al-kitab mushtaq, terderivasikan, terambilkan dari kata katb, kaf ta ba, ya, dari kata katb. Apa makna katb? Wa huwa ad-dhamm wal jam'. Yaitu katb adalah ad-dhamm wal jam'. Dhamm yaitu kumpulan, ya. Al-jam' ya kumpulan. Yuqalu, dikatakan, ya, contohnya dalam bahasa Arab kalau dikatakan takattaba banu fulan, yaitu takattaba banu fulan. Takattaba di sini artinya ijtama'a banu fulan, yaitu bani fulan
ya, anak-anaknya fulan, anak cucunya fulan telah berkumpul. Makanya dikatakan idza jatama'u, ya, ketika mereka berkumpul. Wa minhu, itu terambil pula dari Alkitab, dari katb, bukan Alkitab, katb, yaitu Katibatur Ramli. Katibah artinya batalion, yaitu kumpulan pasukan. Ar-Raml artinya debu-debu. Pasukan debu berarti ya. Al-muhim, yang penting begitu, pasukan yang konsentrasinya di padang pasir mungkin. Baik. Thumma qala al-muallif wa at-taharatu fil lughati an-nadhafatu taqul tahhartu ath-thawb ay nadhaftuhu. Taharah secara etimologi bahasa an-nadhafah. Taharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafah. Dua-duanya maknanya sama. Dua-duanya maknanya sama. Taharah dengan nadhafah sama. Taqul, kamu katakan, contoh dalam bahasa Arab, tahhartu ath-thawb, artinya aku telah nadhaftu ath-thawb. Ath-thawb artinya apa? Ath-thawb baju atau pakaian. Ya, ath-thawb itu baju atau pakaian. Wa fi syar'i, dan dalam istilah syar'i, ya, ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Itu definisinya. Adapun setelahnya kal-ghuslati tsani, itu contohnya. Ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Baik, ibarah, apa arti ibarah? Permisalan atau ungkapan, ya, tentang sebuah istilah, ungkapan tentang apa? Dua kegiatan, dua hal. Raf'il hadath atau izalatun najas. Raf'il hadath, mengangkat hadath. Nanti mudah-mudahan kita akan perlahan mengetahui apa itu hadath. Hadath itu sifatnya maknawi dia. Jadi nggak ada hadas yang sifatnya kelihatan, itu najis namanya. Ya, orang junub nggak ada bedanya dengan orang kayak kita di biasa. Ya, orang junub nggak bisa kelihatan tanda-tandanya apa, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Tapi dia berhadas nggak berhadas. Orang baru kencing, terus kemudian jalan di dekat kita nggak bakal tahu dia baru kencing. Kita nggak tahu dia berhadas, nggak tahu. Kemudian orang sedang haid. Perempuan sedang haid jalan di pasar. Kita nggak bakal tahu dia tuh sedang haid. Berarti memang itu semua kan hadas. Kalau tadi habis kencing, habis buang air besar, itu hadas kecil. Tapi kalau yang junub, haid, itu sedang berhadas besar. Dua-duanya hukumnya ada perbedaan masing-masing, tapi sama-sama tidak boleh sholat. Dan ada kesamaan lainnya, yaitu kita tidak bisa mengetahui mereka berhadas sebelum mereka mengklaim itu. Yang tahu hanyalah Allah dan juga mereka. Nah, raf'ul hadath, mengangkat status hadas gitu loh maksudnya. Hadas itu sifatnya status dia. Nah, dan status itu tidak terlihat. Kalau misalnya hadas bisa terketahui, waduh, susah. Jadi misalnya ada orang baru kencing, deketin kita, kamu baru kencing ya, ketahuan. Iya, ntar semua wanita haid yang pergi pasar ketahuan sama kita. Iya. Kemudian orang-orang junub ketahuan, ada habis ngapain nih kan? Capek kayak gitu. Alhamdulillah Allah jadikan hadas itu sebagai status ma'nawiyah saja. Tetapi tetap itu adalah amanat. Ya, jangan sampai kalau misalnya dia kencing enggak wudu sengaja, nah ini enggak haram. Sengaja enggak wudu kemudian sholat. Tapi itu raf'il hadath. Rafa' mengangkat status hadasnya. Nah, itu taharah. Nah, taharah untuk mengangkat status hadas terbagi menjadi dua. Karena hadas terbagi menjadi dua. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi untuk menghilangkannya. Hadas kecil yang mewajibkan apa? Ngapain hadas kecil? Mewajibkan apa? Wudu untuk menghilangkannya. Nah, hadas besar seperti apa? Seperti apa contohnya? Hadas besar, Masya Allah. Ayo, antum kan muslim, ha? Hadas besar contohnya apa? Yang harus wudu, yang harus mandi. Antum biasanya mandi buat apa?
junub. Nah, biasanya mandi buat junub berarti biasa berarti ya. Junub. Kemudian haid selesai, nifas selesai, baik kan? Terus kalau misalnya hadas kecil, contohnya apa? Baul, kencing. Kemudian buang air besar. Jangan sampai anda doang yang jawab, antum jawab ayo. Apalagi? Buang angin. Buang angin dengan maksud ketut gitu kan? Karena banyak macam buang angin itu. Ntar gitu. Harus wudu lagi. Enggak, itu enggak masuk. Buang angin lewat kemaluan belakang. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Bi? Tidur. Makan lagi muntah. Kemudian apa lagi? Ada lagi enggak? Pingsan. Boleh, ya, pingsan. Baik. Dikiaskan dengan tidur bisa. Baik, ya, bagus. Jadi raf'il hadath tadi mengangkat satu hal dengan taharah, bisa dengan wudu, bisa dengan mandi sesuai dengan hadatsnya. Kalau misalnya hadats akbar, maka harus dengan mandi diselesaikannya. Kalau misalnya hadats asghar, maka dengan wudu diselesaikan. Wa izalatin najas. Dan izalah artinya menghapus najis, mengenyahkan najis. Izalah itu menghapus atau mengenyahkan. Kita tahu kalau misalnya tip X, bahasa Arabnya apa? Muzil. Tip X itu muzil. Nah, izalah itu menghapus kayak gitu. Najis itu dengan izalah. Kalau misalnya kita menemukan adanya kotoran kucing di meja kita, apakah kita merubah statusnya dengan cara kita mandi junub? Hah? Mungkin gak? Gak mungkin. Gimana? Ada kotoran kucing nempel di baju kita. Terus kita buka bajunya, kita mandi. Alhamdulillah udah hilang najisnya. Tapi kemudian pakai baju lagi, masih ada kotoran kucingnya. Enggak gitu caranya. Nah, kalau najis itu yang dihilangkan ainun najasahnya, yaitu benda najisnya itu. Adapun kalau misalnya hadas, itu rupanya adalah status. Ya, status ya, ingat. Status ya, maknawi. Kalau misalnya najas itu adalah bentuknya adalah materi. Dan materi itu bisa berupa ain, benda itu lihat itu ya, telek kucing misalnya, kotoran kucing itu ainun najasah. Atau bisa sifatnya hukmi yaitu hukumnya, tetapi ainnya, bendanya, materinya itu enggak kelihatan. Misal kencing bayi yang merembes di popok. Ya. Kayaknya udah kering tapi baunya masih misalnya. Nah, ini najis enggak? Najis. Tidak secara aini karena enggak kelihatan oleh mata atau pancar indera, tetapi secara hukum dia najis. Kenapa? Karena masih ada sisa baunya, gitu kan? Ya. Paham di sini? Jadi tadi kalau misalnya hadas terbagi menjadi dua, hadas akbar, hadas kecil. Penanggulangan hadas akbar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Kemudian najis, ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini itu yang jelas sudah kelihatan bendanya. Najis hukmi itu yang tidak kelihatan bendanya, namun secara status dan hukum dia adalah najis. Baik. Au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima, atau apa yang semakna dengannya dan segambaran dengannya, dengan keduanya. Keduanya di sini kemarin mana? Ya, au ma fi ma'nahuma. Ya, ini au ma fi ma'na raf'il hadathi wa izalatin najas wa ala suratihima wa ala surati raf'il hadathi wa izalatin najas. Contoh. Kal ghuslati tsaniyah. Contoh seperti apa? Al-ghuslah ats-tsaniyah was-tsalitsah. Mandi yang kedua dan ketiga. Antum junub subuh-subuh, ya. Sebelum sholat subuh, antum mandi junub sekali. Andukan keluar dari kamar mandi, ya. Kemudian pengen mandi lagi, mandi lagi. Mandi yang kedua kalinya. Mandi yang kedua kalinya ini bukan termasuk raf'ul hadath. Walaupun mirip, sama aja kan, mandi junub sama mandi biasa kan sebenarnya nggak terlalu beda.
ya kan? Cuma niatnya yang beda. Wal aghsal, atau di sini wal aghsal al masnunah. Aghsal jamaknya ghuslah, mandi yang disunnahkan. Mandi disunnahkan seperti apa? Mandi Jumat bagi yang menganggapnya sunnah. Mandi Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya mandi apapun, misalnya antum mau kajian, disunnahkan mandi memang. Bukan karena ada teksnya, tetapi iya kalau misalnya kita berjamaah, memang disunnahkan untuk membersihkan. Di antaranya mandi. Ya nggak mungkin baru bangun tidur dari kemarin belum mandi, kemudian nanti mau kajian nggak mandi dulu. Ya, kecuali kalau kajian pagi-pagi kayak gini nggak sempet mandi. Ya, kecuali kalau malam junub terus mandi itu. Kalau belum mandi berarti gimana salat subuhnya nanti? Kan? Nah, itu al-aghsal al-masnunah. Al-aghsal al-masnunah, apakah mandi-mandi yang disunnahkan itu raf'ul hadath? Enggak, kecuali kalau diniatkan mandi junub juga. Ya. Nah, tapi di sini enggak. Tapi bentuknya mirip enggak? Mirip. Nah, kemudian wa tajdidil wudu'i, dan memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu ini sama dengan wudu yang kedua atau ketiga. Tadi subuh kita sudah wudu, alhamdulillah. Kemudian sekarang mau kajian, aduh kayaknya ngantuk nih. Saya perbaharui wudu saya. Itu sunnah. Dan apakah itu menghilangkan hadas? Oh enggak, orang hadasnya mudah enggak ada kok. Ya dia berarti wudu tajdid aja. Nah, ini gambarnya sama dengan wudu karena habis kentut, sama aja. Prosesnya sama, tapi niatnya beda. Kalau niat tadi habis kentut, kemudian wudu, itu wudu apa? Wudu wajib. Ya. Kalau misalnya sekarang wudu mujaddad, yaitu wudu yang diperbarui, sunnah, enggak masalah, ya kan? Nah, ini sama, mirip gitu. Surahnya gambarnya mirip. Wa tayammum, dan tayammum. Tayammum, baik. Tayammum ini satu makna dengan raf'il hadath, baik hadath besar maupun hadath kecil. Sehingga yang lebih tepat dari pendapat para ulama adalah bahwasanya seorang yang tayamum itu sudah menghilangkan status hadatsnya. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang tayamum, ya misalnya antum junub, kemudian antum tayamum, ya, antum junub ya, kemudian antum tayamum karena nggak ada air pastinya, nggak boleh ada air terus tayamum enak aja. Atau ada air namun nggak mungkin gitu loh, baru boleh. Nggak mungkin karena sakit atau semacamnya. Nah, antum junub terus tayamum karena darurat ya, keadaan, maka tayamumnya antum yang lebih tepat adalah itu sudah menghilangkan status hadatsnya antum, sehingga antum statusnya tahir. Gitu ya. Padahal tayamum cuma gimana sih? Cuci nyen muka sekali amat sini bang. Tidak perlu guling-guling. Guling-guling itu kayak kucing di rumah, guling-guling kayak gini. Ya kan zahirnya air badan. Enggak, karena mandi junub gitu ya. Terus apa mandi debu gitu. Enggak ada kayak gitu. Kotor jadinya badan, malah tambah kotor. Ya. Nah, itu tayamum yang lebih sahih adalah bahwasanya tayamum itu menggantikan raf'il hadath, menggantikan wudu dan mandi secara total, sehingga hadatsnya benar-benar hilang ya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, mimma la yarfa'u hadatsan. Nah, ini masalah dari apa yang tidak mengangkat hadas. Ini dia permasalahan. Tayamum tadi kita bilang dia mengangkat hadas enggak? Mengangkat hadas. Itu pendapat sebagian ulama. Namun kalau pendapat Syafi'iyah sendiri di sini dan juga Imam Al-Hisni rahimahullah di kitab ini, bahwasanya tayamum la yarfa'u hadatsan, ya kan? Tidak mengangkat status hadas. Artinya orang yang telah bertayamum karena darurat, dia sebenarnya masih berhadas. Paham di sini? Dia sebenarnya masih berhadas, namun dia diberikan keringanan untuk melakukan atau menunaikan sholat.
karena darurat, nggak ada air, atau ada air pun nggak bisa. Maka darurat tayamum, namun tayamumnya tersebut tidak menghilangkan status hadasnya dia, melainkan tayamum tersebut hanya membuat dia boleh melakukan sholat dalam keadaan masih berhadas sebenarnya, karena belum terhilangkan status hadasnya. Itu bagi beliau rahimahullah. Tapi kalau bagi tadi yang Anda pandang dan Anda pilih adalah yang sebaliknya, bahwasanya tayamum itu benar-benar mengubah status insyaallah. Wala yuzilun najas, wala yuzilu najasan, dan mandi yang tadi tidak menghilangkan najis. Tidak mesti. Tidak mesti. Contoh. Antum ketika misalnya mandi junub ya, udah selesai mandi junub, udah selesai. Status antum tahir. Enggak, status antum tidak berhadas. Nah, oke. Kemudian tiba-tiba antum nginjek kotoran harimau yang nemplok di depan pintu rumah antum. Ya nggak tahu gimana caranya ya, dicari lah caranya, pokoknya gitulah. Nah kemudian terinjak itu oleh antum, ya kakinya telanjang kaki pula, baru mandi pula, itu kan kecewanya tuh banget kan. Nah terinjak, otomatis najis ya? Najis, siapa yang bilang nggak najis? Najis banget bahkan. Kemudian, wah ini harus mandi lagi nih, antum gitu kan? Itu antum berhadas nggak? Berhadas nggak itu? Hadas nggak? Hadas atau najis? Najis, bukan hadas itu. Najis. Berarti sebenarnya antum butuhnya mandi junub, wudu, atau cukup menghilangkan ini? Cukup menghilangkan najisnya atau mandi atau wudu? Wudu menghilangkan najis. Kalau dari Nggak perlu wudu. cuma dicuci aja. Cuci aja, nggak perlu wudu, nggak perlu mandi. Cuci aja bagian yang terkena kotoran macan itu, najis itu. Nah, antum ternyata saya nggak pakai air, pakai daun. Bersihnya pakai daun. Ya. Pakai daun bersihnya sampai bersih beneran. Baik, sekarang apakah najis itu masih ada? Apakah sah penghilangan itu? Nah, ya, tanya antum. Apakah sah penghilangan seperti itu? Penghilangan najis tidak dengan air, sah nggak? Benar-benar nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Ya anggaplah kenanya cuma sejempol lah, anggaplah. Sehingga kan mudah gitu pakai daun apa gitu kan? Pakai daun yang baunya itu berlawanan dengan bau kotoran harimau. Ya. Sah nggak itu? Nah ini para ulama berselisih pendapat masalah ini. Banyak dari para ulama mengharuskan baku pakai air. Baku harus pakai air untuk menghilangkan najis. Namun mazhab Hanafi tidak. Dan ini yang lebih tepat. Jadi masya Allah kita udah 2 poin kita nggak setuju. Tapi nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena ibrahnya itu sebenarnya nggak masalah dalam hal ini. Toleransi fikih ya. Jadi dalam menghilangkan najis tidak melazimkan dan tidak mengharuskan air untuk menghilangkannya. Bahkan jika najis itu hilang dengan sendirinya, maka hilang dia. Gak harus dengan air, ya kan? Dia pakai ini, dia pakai dikerok atau pakai kerokan jenggot gitu kan? Digini-giniin, hilang ternyata. Hilang, selesai, ya selesai udah. Iya selesai. Ya gitu. Tapi di sini ya. Bismillah. Kalau ada mazhab ini harus dengan air, tapi yang sahih adalah tidak harus dengan air. Sehingga kalau misalnya kucing yang di depan kita ini, kalau misalnya dia buang air besar di depan rumah dan kemudian mengering kotorannya itu, kemudian antum menghilangkannya tidak dengan air disiram enggak, tapi dengan cara ditiup. Gitu kan, sampai terbang keluar gitu. Apakah sah itu pencucian seperti itu? Sah enggak? Sah aja. Iya. Kemudian ternyata enggak bisa, dia tetap bersikukuh itu kotorannya itu. Tetap bersikukuh di depan pintu rumah kita. Ya udah kita pakai kamehameha aja.
atau pakai apa gitu kan, pakai sapu kan, sapunya juga nggak berair, nggak masalah. Semua itu nggak masalah, nggak harus pakai air. Tetapi kalau memang tidak bisa melainkan harus pakai air, maka harus pakai air. Iya. Misalnya kencing, ya, pipis, gitu kan, di celana, pipisnya. Terus membersihkannya gimana? Apakah dengan ditiup gitu, terus hilang kencingnya di celana? Nggak bisa, harus dengan air dicuci. Bisa dijemur. Tapi kan nunggu lagi. Sekarang misalnya darurat nih, ya kita mau meeting ke kantor, kencing di celana pas lagi naik motor gitu kan. Ya mau gimana lagi? Cari WC umum, cuci, selesai, ya kan? Sampai hilang baunya, udah selesai gitu. Mau gimana lagi? Nggak bisa pakai yang lain, ya kan? Nggak bisa. Masa dijemur dulu di atas motor, tunggu dulu pas lagi terus ngomongin, nggak mungkin, ya. Baik, itu faedah di antara faedah-faedah dari kitab ini insyaallah. Walakinnahu fi ma'nahu, ya, tetapi di maknanya. Baik, dibaca lagi Mas. Apa fadhal jazakallahu khairan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Pak. Qala al-musannif rahimahullah. المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه: ماء السماء وماء البحار وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. الأصل في ماء السماء قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وغيرها. وفي ماء البحار قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صححه ابن حبان وابن السكن والترمذي والبخاري. وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحائض والخبث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. حسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وغيره. وماء النهر وماء العين في معناه. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Al-aslu, insyaallah di sini akan memulai beliau dari dalilnya insyaallah taala. Al-aslu fi ma'is sama. Al-aslu di sini yang dimaksud dari asal di sini maknanya adalah dalil, ya. Ad-dalilu fi ma'is sama. Jadi asal di sini maksudnya adalah dalil. Ad-dalil untuk validitas air langit, air hujan diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Qauluhu ta'ala, yaitu perkataan Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah yang menurunkan atas kalian dari langit air, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa ghairuha, dan selainnya. Wa fi ma'il bihar, dan al-aslu yaitu ad-dalil fi ma'il bihar, dalil untuk air bihar. Bihar jama' dari bahar, yaitu air laut, ya. Qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila an ma'il bahr, ketika ditanya tentang air laut, faqal, maka beliau berkata, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia tahur maknanya apa tahur?
suci dan menyucikan. Tahur itu suci dan menyucikan. Ini istilah penting dalam fikih. Istilah yang sangat vital. Kalau misalnya kita nggak tahu, kedepannya bakal fatal nanti. At-tahur yaitu suci dan menyucikan. Apa yang suci dan menyucikan? Ma'uhu, airnya. Jadi air laut itu suci secara zat dan bisa menyucikan lainnya. Al-hillu maitatuhu, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, yaitu bangkai dari laut, yaitu bangkai hewan yang laut atau dominannya tinggal di laut, itu halal. Sahahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Sakan wa Tirmidzi wal Bukhari. Al-bahr di sini makna dari al-bahr dikatakan dalam Hasyiat Al-Bajuri bahwasanya al-bahr maknanya adalah al-ma'ul katsir. Al-ma'ul katsir. Al-ma'ul katsir yaitu air yang banyak. Disebut bahr karena banyaknya airnya. Makanya seseorang yang banyak ilmunya dalam Arabik ya juga disebut bahr. Orang yang banyak ilmunya juga disebut bahr, yaitu lautan ya, lautan. Dan juga summiya bahran dikatakan oleh Al-Bajuri dalam hasyiatnya, summiya bahran li'umqihi wattisa'ihi. Disebut bahr disebabkan umq, yaitu dalamnya, wattisa' dan juga luasnya. Jadi dalam dan luas itu baru bahr. Kalau misalnya dia dalam doang namun sempit, itu bukan bahr namanya. Atau kalau misalnya dia cetek namun dia luas, itu bukan bahr juga namanya ya. Jadi bahr itu baru disebut bahr ketika dalam dan luas. Nah, seseorang baru disebut bahrul ilm, alim, mutabahhirah gitu kan. Alim yang melaut gitu. Itu ketika ilmunya itu dalam dan juga luas. Dalam berarti detail, luas berarti bisa menyangkut ke berbagai hal. Nah, itu baru seorang yang ilmunya seperti bahr. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan banyak ya. Dan bahr di sini yaitu bahr malih, yaitu yang apa malih? Asin. Asin, baik. Tidak masalah dengan keasinannya ya. Tetapi kalau misalnya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kullu ma'in min bahrin 'azbin aw malihin fattathhiru bihi jaizun. Kata Imam Syafi'i, setiap air dari laut, baik itu azab itu adalah tawar, atau malih atau asin, fatathiru bihi jaiz, maka bersuci dengan itu boleh, baik yang asin, baik yang tawar, tidak masalah. Kalau misalnya antum menemukan air laut, ternyata sudah tawar airnya, enggak masalah. Ini menunjukkan misalnya ada penyulingan, ya, ada penyulingan dari air laut, ya, untuk minum dan semacamnya, untuk warga yang di sekitar pantai atau semacamnya, maka itu tidak masalah. Memang rasanya beda dari yang tadinya asin menjadi tawar, tapi itu tidak masalah karena asalnya dari air tetap terjaga, ya, tetap terjaga insyaallah. Baik. Kemudian wa ma'ul bi'ri, dan wa fi ma'il bi'ri, al-asl fi ma'il bir, dalil akan sahnya air sumur untuk digunakan sebagai media bersuci, hadits Sahlin. Itu hadisnya Sahal radhiyallahu anhu. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawaddau min bi'ri buda'atin, min bi'ri buda'ata. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau bersuci, ya, dari bi'r buda'ah, dari bi'r buda'ah. Tapi di sini sebelumnya, di antara ma'ul bi'r dengan ma'ul bihar ada ma'ul nahar, bukan? Tapi nggak disebutin di sini asalnya. Ya, asalnya nggak ada di sini ya. Baik. Ma'ul nahar belakangan. Baik. Hah?
fi ma'na. Fi ma'na. Oh ya, sahih. Tetapi ya, ma'un nahar fi ma'na apa? Fi ma'na ma'ul bihar bisa, fi ma'na ma'ul bi'r bisa. Karena ikan-ikan sungai. Kenapa mereka bangkai-bangkainya halal? Karena dikiaskan dengan ikan-ikan laut, dikiaskan dengan laut, ya kan? Dan satu sisi sama juga dengan bi'r. Jadi nahar itu ada kesamaan dengan bihar dari segi banyaknya air, ya. Dan ada kesamaan dengan bi'r, sumur, dari segi apa? Bahwasanya sama-sama bermata air asalnya. Ya, jadi sama. Baik. Ma'ul bir haditsu Sahlin, wahai Rasulullah, innaka tatawaddau min bi'ri Buda'ah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudu dari sumur namanya sumur Buda'ah. Wa fiha ma yunjin nasu wal mahaidu wal khabath. Dan di dalamnya terdapat apa yang manusia itu jauh darinya, menjauh darinya, gitu. Membebaskan diri darinya, karena ada kotoran-kotoran, gitu. Wal mahaid, dan bekas-bekas haid. Ibarat kalau sekarang itu banyak bekas softtek ya Rasulullah senang, gitu. Yaitu bekas haid itu loh. Darah-darah haid dan semacamnya. Wal khabath, dan hal-hal yang menjijikan di sana. Faqala Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Air tersebut, di sini alif lam dalam al-ma' itu bisa alif lam ahdiyah, bisa juga ditafsirkan alif lam jinsiyah. Tergantung dari bagaimana kita menyebutnya. Kalau misalnya kita bilang al-ma'u di sini alif lam ahdiyah, berarti maksud dari air ini adalah air Buda'ah tersebut. Berarti bisa ditafsirkan al-ma'u la yunajjisuhu syai', yaitu air dari sumur Buda'ah tersebut tidak sesuatu pun yang menajiskannya, tidak merubah statusnya. Walaupun mungkin ada benda-benda yang luar biasa buruknya seperti itu, tapi tidak berubah statusnya. Atau al-ma' di sini alif lamnya ditafsirkan alif lam di sini ditafsirkan alif lam jinsiyah, yaitu seluruh jenis air, seluruh asal air itu tidak akan dinajiskan oleh sesuatu pun selama tidak berubah wujudnya, gitu maksudnya. Selama tidak ada perubahan dengannya. Jadi al-ma di sini bisa alif lamnya itu bisa ditafsirkan dua, yaitu alif lam ahdiyah atau alif lam jinsiyah. Kalau alif lam ahdiyah berarti maksudnya adalah air Buda'ah tersebut tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Tapi kalau misalnya alif lam dalam al-ma di sini alif lam jinsiyah, berarti Rasulullah SAW tadinya diperlihatkan satu kasus, tapi beliau menyebutkan satu kaidah, yaitu kaidahnya adalah bahwasanya seluruh jenis air mutlak itu tidak dinajiskan oleh sesuatu pun, kecuali kalau sampai ada perubahan. Kecuali kalau ada perubahan dari segi apa? Warna, rasa ataupun bau. Hasanahu Tirmidzi, dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Baik, wa ma'un nahr, dan air sungai, wa ma'ul aini, dan air mata air, fi ma'nahu, yaitu semakna dengan air bi'r ini, sumur ya. Baik. Tafadhal dibaca lagi, tafadhal. Wa amma ma'us salj wa ma'ul barad fal aslu fihi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman ala al-asah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi as-salah sakata hunayatan qabla an yaqra faqultu ya Rasulullah ma taqul qala أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. أحسن. طيب. وأما ماء الثلج, adapun ma'us salj air apa? Air salju.
wa ma'ul bardi air embun. Fal aslu fihi, maka dalil untuk keduanya, ya untuk air-air ini, dua macam air ini, haditsu Abi Hurairah, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmu Abi Hurairah namanya Abdurrahman 'ala al-asah, yaitu namanya Abdurrahman bin Sakhr 'ala al-asah, yaitu berdasarkan atas pandangan yang lebih sahih, karena ada beragam pendapat ulama mengenai namanya Abu Hurairah ini aslinya namanya siapa sih, kan? Karena kita kenalnya Abu Hurairahnya aja, ya, tapi nggak kenal nama aslinya. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan qabla an yaqra. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah, ketika bertakbir di salat. Ya, nah bertakbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram yaitu awal-awal salat. Jadi enggak di semua takbir. Ya. Karena dalam salat itu banyak takbir kan? Ini takbir semua isinya kecuali salam sama setelah i'tidal. Atau setelah ruku menuju i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau misalnya semua takbir ini sulitnya jadinya. Nah, Rasulullah ketika takbir di salat sakata hunayatan qabla an yaqra. Sakata artinya diam, hunayatan syete' gitu. Diam sejenak, sebentar. Diam sebentar qabla an yaqra. Sebelum beliau yaqra. Sebelum dia membaca. So, di sini maksudnya membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Maksudnya kan di sini salat jahriyah. Salat jahriyah, mungkin maghrib, mungkin isya, mungkin subuh. Salat jahriyah. Faqultu, maka aku, siapa di sini aku? Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqul?" Apa yang kamu katakan ya Rasulullah? Apa yang kamu baca? Kok kelihatannya kok diam sebelum membaca Al-Fatihah? Qala, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saya berkata begini, wahai Abdurrahman, wahai Abu Hurairah, ya Allah, Allahumma ya Allah, ba'id ini fi'il amr. Ba'id artinya jauhkanlah baini antara saya, wa baina khataayaya, dan antara kesalahan saya. Khotoya ini asalnya dari khotoya. Khotoya ini jamak dari apa? Khoti'ah. Ya. Jamak dari khoti'ah. Jamak dari khoti'ah. Nah, ya di akhirannya itu kepemilikan, yaitu ana. Yaitu kesalahan-kesalahan saya. Berarti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, yaitu ya Allah, jauhkanlah antara saya dan antara kesalahan-kesalahan saya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kama artinya sebagaimana. Ba'adta, engkau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara masyriq dan maghrib. Masyriq itu mana masyriq? Timur dan barat. Masya Allah, dijauhkan antara timur dan barat itu sejauh-jauhnya berarti. Udah nggak kelihatan lagi kan timur sama barat dah. Kalau antum malah di barat, ya antum nggak bisa melihat timur, ujung dan ujung gitu kan. Nah kita minta dijauhkan itu. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ya Allah, naqqini. Naqqi fi'il amr. Dari kata naqqa yunaqqi, artinya nokia. Nokia artinya bersihkan. Nokia berarti artinya pembersihan ya. Bersihkanlah saya. Bersihkanlah saya min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan saya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana yunaqqa thawbul abyad, dibersihkannya thawb, baju putih. Dibersihkannya baju putih minad danas, dari ad-danas, kotoran ya. Sebagaimana dibersihkan baju putih dari kotoran.
Allahumma ighsilni min khataayaya bima'i tsalji wal barad. Ya Allah, ighsilni, cucilah saya, bersihkanlah saya, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahan saya, dengan apa? Bima'i tsalji wal barad, dengan air salju, Masya Allah, wal barad, dan air embun ya. Rahul Bukhari wa Muslim. Misalnya dalam Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi dikatakan wa yujma'u hadhihi sab'atu qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi, yaitu dari 7 ini bisa dijamak ya menjadi 2, yaitu apa yang turun dari langit dan apa yang bersumber dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang bersumber dari bumi. Tetapi dikatakan oleh Al-Baijuri dalam hasyiatnya, wa hadha innama huwa bihasabi zahiril 'ayan al-an. Pembagian seperti ini yaitu bahwasanya air terbagi menjadi 2 dari langit dan dari bumi, itu hanya sesuai zahir pandangan kita. Wa illa, melainkan yang sebenarnya adalah fajami'ul miyahi nazalat minas sama. Semua air-air turun dari langit. Qala Allah Ta'ala berfirman, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Alam tara, tidakkah kamu lihat, annallaha anzala minas sama', bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan dari langit ma'an, air, fasalakahu, kemudian Allah Ta'ala pun menjalurkan air tersebut, yanabi'a fil ard. Yanabi' jamak dari yanbu, yaitu mata-mata air di sungai. Berarti mata-mata air itu aslinya dari langit kemudian termasukkan ke bumi, menjadilah mata air. Ini menurut satu pendapat. Makanya qala Mujahid kata sini, laisa fil ardi ma'un illa wa huwa minas sama'. Tidaklah di bumi itu ada air kecuali itu dari sama, dari langit. Tetapi ada juga yang mengatakan waqil, ada yang mengatakan ma nazala minas sama'i asluhu minal bahr. Ada yang pendapat kedua, apa yang turun dari langit asalnya adalah dari bahar, lautan. Berarti hujan itu katanya asalnya dari lautan. Rafa'ahu Allah Ta'ala bilutfihi wa husni taqdir, dan seterusnya. Tetapi katanya ini adalah qaul al-Mu'tazilah, bahwasanya air yang turun dari langit, air hujan itu aslinya adalah dari langit, dari laut. Ya, bagaimana caranya gitu, dari laut kemudian terangkat. Tapi ini perkataan Mu'tazilah. Dan Al-Baijuri sendiri seorang Asy'ari. Dan Asy'ari dengan Mu'tazilah itu tabrakan. Dan enggak tahu maksudnya apa. Ya, tapi bagaimanapun ala kulli hal, kita di sini al-muhim kita melihat turus Syafi'iyah. Sebenarnya mereka juga ada kekayaan pendalilannya, ya, dengan dalil Al-Qur'an, ya. Ada juga, cuma memang tidak seglamor pendalilan di mazhab Hanbali. Ya, di mazhab Hanbali kitab-kitabnya penuh full dengan dalil banyak, ya. Tapi insyaallah kita yang kita pelajari cukuplah mazhab Syafi'i dulu, ya. Baik, dilanjutkan. Aqsamul miyah sekarang insyaallah. Aqsamul miyah. Qal thumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwa al-ma'ul mutlaq. Al-ma'u alladhi yarfa'u al-hadatha. Di sini qala al-Hisni rahimahullah. Qala al-Hisni rahimahullah, al-ma'u alladhi yarfa'u al-hadatha wa yuzilu an-najasa huwa al-ma'u al-mutlaq. Wa ikhtalafa fi haddihi. Faqil huwa al-'ari عن القيود والإضافة اللازمة وهذا هو الصحيح في الروضة
muharrar. Ya, ini bacanya langsung baca yang tertib. Wa hadza huwa as-sahihu fi ar-raudati wal muharrar. Wa hadza huwa as-sahihu fi ar-raudati wal muharrar. Wa nassa alaihi asy-Syafi'i. Fa qawluhu 'anil quyud kharaja bihi mithlu qawluhu ta'ala مثل قوله تعالى من ماء مهين من ماء دافق وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه فإنه لا تخرجه هذه الإضافة هذه الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه. وقيل الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته. وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه. وهذا ما ذكره ابن الصلاح وطبعه النووي عليه في شرح المهذب. طيب الحمد لله رب العالمين. قال المصنف قال أبو شجاع ثم المياه على 4 أقسام. Kemudian al-miyah, air-air itu ala 4 aqsam, terbagi menjadi 4 macam. Tahirun mutahhirun ghairu makruh. Tahir suci, mutahhirun mensucikan, ghairu makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Dan dia adalah air mutlak. Sebelumnya kita perlu tahu bahwasanya dalam fikih Syafi'i air terbagi menjadi 4 aqsam. Di sebagian sini tahirun mutahhirun ghairu makruh. Suci dan menyucikan yang tidak dimakruhkan untuk digunakan untuk bersuci. Yang kedua, tahirun mutahhirun namun dia makruh. Suci dan bisa menyucikan namun dia makruh untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin. Dia tahir, suci namun tidak bisa mensucikan, seperti air teh, air kembang, ya, air kopi, suci tapi nggak bisa antum buat mandi junub, ya kan? Kemudian yang terakhir, ma halat fihi an-najasah, yaitu bisa juga al-ma an-najis, yaitu air yang najis, ya. Dan kita akan mempelajari dulu ma'ul mutlaq, al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Di sini air yang tahirun mutahhirun ghairu makruh dalam istilah Syafi'i. Tapi ma mutlak itu istilah yang umum di seluruh fikih mazhab yang lain juga ada ma mutlak, ya, masyhur. Tetapi ma yang tahirun mutahhirun ghairu makruh itu mazhab Syafi'i, itu adalah istilah yang sangat masyhur di mazhab Syafi'i. Adapun di mazhab lain enggak begitu. Tapi di mazhab Syafi'i sangat dikenal tahirun mutahhirun ghairu makruh. Sebagaimana juga tahirun mutahhirun makruh. Ini tahirun mutahhirun ghairu makruh, yaitu dia air yang suci dan dia mutahhir mensucikan, namun ghairu makruh. Namun syukurnya tidak dimakruhkan untuk menggunakannya. Berarti ada tambahan hukum, ya, ghairu makruh. Wa huwa, dan yang dimaksud tahirun mutahhirun ghairu makruh adalah al-ma al-mutlaq, yaitu air mutlak. Sekarang apa itu air mutlak? Namun sebelumnya dikatakan oleh Al-Hisni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar, al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najasa huwa al-ma'ul mutlaq. Air yang yarfa'ul hadath,
mengangkat status hadas, dan yuzilun najas, dan menghilangkan najis. Ada problematika di sini antara ana pribadi ya, dengan dalam pendapat mazhab. Yuzilun najas, menghilangkan najis, itu harus dengan ma mutlak. Apakah harus? Ma mutlak itu apa dulu ya? Nanti insyaallah antum ingetin ana untuk membahas masalah apakah menghilangkan najis harus dengan ma mutlak ya. Ingetin tolong ya habis ini. Tapi kita harus tahu al-ma al-mutlak itu dulu. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Apa itu mutlak itu aja dulu. Mutlak itu adalah yang bukan muqayyad, yang tiada kaitan. Sehingga dia tetap pada asalnya. Ya enggak? Contoh misalnya antum bilang banyu gitu aja, beda dengan bilang teh, ya enggak? Banyu teh ada enggak dalam Jawa? Enggak ada kan? Tapi kalau bilang banyu gitu aja, banyu kan air ya. Itu kan otomatis mengacu ke air yang masih air gitu kan. Belum dicampuri apa-apa dengan sengaja atau tidak sengaja, ya kan? Ya enggak? Sahih enggak Mas Ari? Sahih. Kalau dia antum apa? Antum Padang bukan? Apa? Makassar. Makassar apa gimana Makassar? Jekne. Apa itu? Apa itu? Entahlah, ana enggak tahu kalau Makassar ya. Jekne itu. Ana taunya pos pengiriman JNE taunya. Nah, banyu, air, kan? Cai dan semacamnya, itu air pada dasarnya, kan? Nah, yang seperti itu masih kita sebut banyu, itu berarti air mutlak. Ya. Kalau misalnya banyu susu, kayaknya gak enak kan? Kurang enak ya? Kurang pas ya? Kalau misalnya banyu kopi, gak enak ya? Langsung aja kopi gitu kan? Nah, susu, kopi, teh itu namanya qaid. Qaid itu ikatan. Ya. Kalau kita mungkin bilang air kopi, air susu, air teh. Tapi apakah ketika ada air susu misalnya, oh itu tuh minum air tuh, enggak enak kan? Mesti kita bilang minum susu. Nah, jadi ketika masih itu berupa, oh itu air. Nah itu kan masih air mutlak tanpa ada tambahan-tambahan kaitan-kaitan sifat-sifat atau tertentu. Enggak. Tadi masih bisa dibilang air. Nah itu yang disebut al-ma al-mutlaq, yaitu air yang terbebas dari ikatan-ikatan sifat atau nama-nama lain. Ya. Dikatakan di sini, waqtulifa fi haddihi, dan diperselisihkan perihal apa? Haddihi. Had itu adalah definisinya atau batasannya. Diperselisihkan perihal batasan apa? Hi di sini kembali ke al-ma al-mutlaq. Batasan mutlak itu dipersisikan. Faqila, dikatakan huwal 'ari 'anil quyudi wal idafatil lazimah. Mas Ari disebut di sini Mas Ari. Huwal 'ari yaitu yang terlepas. Yang terlepas maksudnya yang tidak memakai. Berarti yang memakai berarti lanjang berarti. Tidak memakai 'anil quyud. Tidak ada quyud. Quyud di sini jamak dari qaid. Quyud jamak dari qaid, yaitu terlepas dari keterikatan nama. Ya, seperti tadi kita tentu kalau misalnya ada air sungai misalnya, nggak mungkin kita namakan ini air susu. Enggak. Dan kalau misalnya disebut air susu, kita nggak bisa menyebutnya air gitu saja. Tapi bisa kita sebut susu, karena intinya itu di qaid susunya itu, ya kan? Sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai media bersuci. Kemudian, jadi tadi apa air mutlak? Al-'ari 'anil quyudi, yaitu yang terlepas dari apa? Kaitan-kaitan dan terlepas dari idhafah lazimah, yaitu dari penyandaran yang mengharuskan. Ya enggak? Oke, tadi ada penyandaran mengharuskan seperti apa? Susu. Ya kan? Harus ada itu nama susunya. Maksudnya lafal susunya harus ada.
ada kopi misalnya, segelas kopi di meja. Kemudian kita bilang ke anak kita, tolong ambilkan air itu. Rasanya gimana gitu, nggak srek dengan kalimat itu. Tapi kalau bilang, coba ambilkan air kopi itu. Nah, air kopi itu idhofah. Dan kopinya ini adalah idhofah lazimah. Dan dia adalah qaid. Idhofah lazimah ini penyandaran yang harus ada. Sehingga kalau misalnya kita bilang, ambilkan air itu nak, itu kurang tepat. Tapi kalau kita bilang, ambilkan air kopi itu nak, itu tepat. Dan kalau kita bilang, ambilkan kopi itu nak, itu juga tepat. Itu berarti bahwasanya air tersebut bukan air murni, melainkan itu ada udah dicampur lazim dengan kopi. Sehingga kopi walaupun dikumpulkan sampai satu sungai sekalipun, tidak bisa dipakai sebagai media bersuci di sini. Taib, wa hadza huwa sahih, dan ini adalah yang sahih dalam mazhab ya, fir Raudhah wal Muharrar. Ada yang tahu ini maksudnya? Kitab. Fir Raudhah di sini kitab Raudhatut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab ringkasan dari kitab Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i dengan adanya ringkasan kemudian ditambahkan oleh Nawawi rahimahullah ya. Qultu ada apa-apa gitu kan di kitab Raudhah. Ini salah satu kitab masyhur dalam mazhab. Wal Muharrar kitab fikih Syafi'i karya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Yang kemudian nanti Al Muharrar ini akan diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Minhajut Talibin. Jadi kitab Ar-Raudhah dan Al Muharrar ya. Dan Kifayatul Akhyar ini sangat kental dengan kitab Raudhatut Talibin. Dan kitab Al-Muharrar atau kitab Al-Aziznya Ar-Rafi'i. Jadi Ar-Raudhah karya Imam An-Nawawi dan itu adalah kitab masyhur dalam mazhab ya. Al-Muharrar adalah kitab karya Ar-Rafi'i. Dua-duanya kitab Syafi'iyah. Yang lebih tepat ya kitab Ar-Raudhah tentu saja. Ar-Raudhah 10 jilid. Raudhatut Talibin itu isinya adalah khilafiyah di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ya. Jadi Raudhatut Talibin agak rumit kitabnya, menyebutkan banyak-banyak nama ulama-ulama Syafi'iyah. Baik, wa nassa alaihi Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menaskan atas definisi ini ya. Anda belum lihat di kitab Al-Umm atau di Mukhtasar Muzani. Faqauluhu, dan perkataannya yaitu definisi tadi ini, ingat-ingat definisinya al-'ari 'anil quyud wal idhafati lazimah. Faqauluhu 'anil quyud, dari kaitan-kaitan ya. Kharaja bihi mithlu qaulihi ta'ala, keluar darinya ya perkataan Allah Ta'ala, min ma'in mahin, dan juga min ma'in dafiq. Min ma'in mahin, apa arti mahin? Hina. Mahin artinya hina, air yang hina. Min ma'in dafiq, apa arti dafiq? Dafiq itu muncrat, terpancar. Ini dua-duanya artinya apa? Air mani. Air mani bisa nggak dijadikan sebagai media wudu? Dikumpulkan gitu kan? Siapa yang mau itu kan? Nggak mungkin, ya kan? Nah, nggak mungkin. Apakah air mani itu ada qaidnya di sini? Ada qaidnya, ya kan? Mahin dan dafiq dikaitkan dengan adanya sifat-sifat ini, mahin dan dafiq. Sehingga karena dikaitkan dengan dua sifat ini, maka air mani tersebut bukan air tahir mutahhir ghair makruh. Dia tahir enggak air mani? Najis atau tahir? Najis. Bukan, tahir. Tahir dia tapi tidak mutahhir. Ya, karena dia bukan air mutlak. Kenapa bukan air mutlak? Karena dia memiliki quyud. Apa quyudnya? Mahin di surat As-Sajdah dan dafiq di surat At-Tariq. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu al-idhafatul lazimah. Kembali ke definisi tadi, batas tadi. Terlepas dari pertama tadi, mutlak harus terlepas dari quyud dan terlepas dari idhafah lazimah. Ya, idhafah lazimah yaitu penyandaran yang lazim harus ada. Kharaja bihi mithlu ma'il waradi wa nahwihi. Kharaja, keluar dari definisi ini disebabkan kalimat idhafah lazimah
yang semisal ma al-warad, air bunga gitu. Air saripati bunga misalnya. Karena misalnya antum memeras bunga ya, ada bunga yang kemudian dia punya air di dalam bunga itu, atau antum ada air ya sebab kemudian antum masukkan, taburkan bunga-bunga di dalamnya agar air tersebut wangi. Nah, kemudian antum hilangkan bunga-bunga itu dan air itu menjadi wangi kan? Menjadi wangi. Baik. Nah, ketika antum suguhkan ke orang, antum enggak boleh mengatakan, "Oh, ini ada air nih." Enggak. Karena orang bakal minum nanti. Enggak. Tapi ini ada air bunga maksudnya. Harus ada idhofah lazimah seperti itu. Yaitu ada penyandaran yang lazim. Enggak boleh antum bilang ini air gitu aja, tapi harus dibilang ini air bunga. Ya. Gitu ya. Jadi ini ma'ul warad. Ya seperti juga ma'ul qahwah, ma'ul syai, ma'ul laban, ya. Sama. Ya. Baik. Wahtaraza bil idafati lazimati 'anil idafati ghairi lazimati kama in nahri wa nahwihi. Ini penting, ihtaraza ya, terjaga ya dengan idhafah lazimah dari idhafah yang ghairul lazimah. Lazimah artinya apa tadi? Lazimah mengharuskan kan? Nah, terjaga darinya bahwasanya kelihatannya ada idhofah nih, tetapi oh ternyata enggak harus. Contoh ma'un nahr, air sungai. Antum misalnya bawa segentong air sungai, antum ambil dari sungai, antum bawa segayung, terus bawa pulang ke rumah. Boleh enggak tuh bilang, "Pak, ini air, Pak." Boleh enggak? Boleh. Iya. Enggak harus antum bilang, "Ini air sungai, Pak." Enggak mesti, ya. Iya enggak, Mas Arif? Iya. Nah, ya berarti ini idhofah lazimah atau ghairul lazimah? Ghairul lazimah, enggak harus. Oke aja. Ya. Fa innahu, nah, maka sesungguhnya air sungai ini termasuk juga air sumur misalnya. Ya, antum bawa nimba dari sumur, antum bawa ember sumurnya itu, kemudian antum bilang ke bapak, "Pak, ini ada air, Pak." Boleh. Ya. Maka sesungguhnya air semacam ini, walaupun ada idhofah naharnya, sumurnya, la tukhrijuhu hadhil idhofah, tidak mengeluarkannya. Idhofah ini, penyandaran kepada sumur, kepada sungai, kepada langit, itu tidak mengeluarkan air ini an kaunihi, dari statusnya yarfa'ul hadath wa yuzilun najas, dari kemampuan statusnya atau dari statusnya bisa mengangkat hadath dan bisa menghilangkan najas. Kenapa? Li di sini maksudnya li sababi, ya, li anna atau karena baqa'il itlaqi alaihi, karena baqa artinya bahwa tetap baka, ya, tetap pemutlakan atasnya. Maksudnya antum katakan ini air gitu aja, mutlak tanpa ada sebutan sungai, langit, sumur, itu tetap aja itu boleh sah, gitu kan? Oke. Sekarang kalau misalnya di sebelah belakang ini ada comberan nih, ya kan? Ada comberan. Kemudian Anda ambil segelas air comberan, Anda kasih kepada Pak Rahmat, ini ada air. Gimana perasaan antum? Hah? Gimana tuh? Apakah sah kayak gitu? Enggak sah. Harus ada idhofah lazimah. Nah, idhofah lazimah inilah yang membuat apa? Yang membuat dia tidak bisa disebut air mutlak. Ya, paham? Ya kan? Ada juga misalnya sekeluarga ngumpulin air ludah. Cuh, banyak ya kan? Banyak sampai berbusa-busa, sampai segelas. Baik, kemudian kasih ke tetangga. Assalamualaikum, Mbak, ini ada air. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh, harus ada idhofahnya, idhofah lazimah. Pak, ada air ludah. Nah, ya itu, ya. Jadi udah paham di sini. Berarti air ludah itu enggak bisa mensucikan, ya. Baik, kita lanjutkan. Waqila al-ma'ul mutlaq. Ini pendapat kedua. Tadi kan pendapat pertama dan itu yang masyhur di mazhab. Pendapat kedua, al-ma'ul mutlaq, air mutlak itu adalah al-baqi ala wasfi khilqatihi, yaitu yang tetap ala wasfi khilqatihi. Bismillah. Yang tetap atas sifat khilqah. Khilqah asal penciptaan.
yang tetap atas karakter asal penciptaannya. Dulunya terciptakan segitu, ya udah kayak gitu. Dia tetap seperti itu tanpa ada perubahan. Kalau menurut antum ini kuat gak? Air ya mutlak itu yang masih asli seperti itu. Kuat apa enggak? Kuat atau enggak tuh? Kuat. Iya benar juga. Ini juga perkataan Imam Nawawi. Iya. Air yang masih dalam asalnya itu air mutlak. Ya. Taib waqil dan pendapat ketiga, ma yusamma ma'an. Apa yang disebut air, maka itu air mutlak. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Tapi ma yusamma ma'an itu terlalu liberal, terlalu global. Jadi memang apa yang boleh kita sebut sebagai air gitu aja, maka itu adalah air mutlak. Kan tadi yang bilang air ludah nggak boleh kita sebut air gitu aja. Air comberan nggak boleh kita sebut air gitu aja. Nah, apa yang boleh disebut air gitu aja udah, maka itu adalah ma mutlak. Wa summiya mutlaqan, dan dinamakan sebagai air mutlak. Kenapa? Li'annal ma'a idza utliqa insarafa ilaihi. Atau unsurifa boleh. Karena air jika dimutlakkan maka akan kembali padanya. Maksudnya itu adalah air dah gitu. Nggak ada lagi orang kepikiran ini apa-apa, nggak ada. Nggak ada pikiran orang ini akan campuran kemana-mana, nggak ada. Wa hadza ma dzakarahu Ibnu Shalah, dan ini apa yang disebut oleh Ibnu As-Shalah, salah seorang ulama hadis dan faqih dalam bidang Syafi'i. Wa tabi'ahu an-Nawawi, dan diikuti oleh An-Nawawi alaihi fi syarhi al-Muhadzab, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya. Kemudian soal yang najis tadi, apakah untuk menghilangkan najis itu harus dengan air suci dan menyucikan? Ada tisu kan? Aduh. Kok tiba-tiba ini ada tisu? Bisa minta, Pak? Diambil Mas Arya. Jangan pakai sapu tangan antum. Enggak, ini tisu. Oh, bekas enggak? Baru. Beneran ya? Suka siap-siap lagi salat. Oh iya, syukur Pak ya. Udah mau keluar dia tuh. Jadi syarah Al-Muhadzab di sini ada kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi yang masyhur itu. Ya. Oh, yang tadi al-ma, apakah najis itu harus dihilangkan dengan air mutlak? Nah, kalau mazhab berkata iya, harus dengan air mutlak. Tetapi yang sahih adalah tidak harus. Misal antum ada kotoran najis di pakaian, kencing atau apa gitu kan. Nah, kalau memakai mazhab sini, maka antum harus memakai apa? Air suci dan menyucikan. Enggak boleh pakai deterjen. Ya enggak? Tapi kan biasanya kan kita rendam dulu ya. Nah, rendam itu dengan air yang suci menyucikan, malah boleh. Tapi berarti kalau misalnya kita pakai mazhab, enggak boleh langsung dipakein apa namanya? Deterjen. Dan kita biasanya rendam pakai deterjen enggak? Nah, deterjen itu kemudian mempengaruhi air itu enggak? Nah, enggak mungkin kan udah berbusa gitu deterjen, kemudian kita ambil gelas terus kita bilang ke bapak, "Pak, ada air, Pak." Enggak mungkin kan? Melainkan dia bilang ada deterjen, Pak, gitu. Nah, berarti air deterjen itu suci menyucikan enggak? Mak mutlak bukan? Bukan. Kenapa? Karena udah ada qaid. Yaitu qaidnya apa? Rasanya rasa deterjen, dan udah harus ada idhofah lazimah. Air deterjen. Nah, air rendeman gitu. Nah, berarti enggak sih? Nah, berarti gimana dong? Nah, itu masalah. Kalau kita pakai ini, wah, baju-baju kita yang kena najis, misal kita ngompol atau gimana, dicuci, enggak sah nyucinya, karena nyucinya pakai air yang bukan air mutlak, tapi air deterjen. Nah, ya kan?
Berarti yang tepat adalah bahwasanya untuk menghilangkan najis tidak harus pakai air yang suci dan menyucikan. Bahkan di banyak kasus dan kondisi tidak harus memakai air. Tidak harus memakai air. Yang tadi Anda bilang, ada kotoran kucing di depan rumah, antum tiup, terbang dia kotoran kucing. Hilang, udah selesai, nggak harus pakai air, bisa. Gitu ya. Paham? Misalnya antum lagi jalan, galau, gitu. Kemudian tiba-tiba ada burung yang diharamkan, ya, elang misalnya, ya gak? Kemudian buang air besar di udara, jatuh di kepala kita, bertak, gitu. Ya. Terus habis itu tiba-tiba ada badai, ya. Dan badai itu kemudian menyapu kotoran elang itu di atas kepala kita, hilang, tiba-tiba bersih gitu aja. Sekarang apakah sah itu penghilangan itu, izalatul najasanya? Sah nggak? Sah kalau hilang. Sah aja kan udah hilang. Kan ibrohnya itu bukan di tata caranya, ibrohnya di hilangnya najis itu, gitu kan? Beda dengan hadas. Kalau hadas ibrohnya di tata caranya, harus pas sesuai syariat, ya kan? Oke, ini insya Allah sampai situ aja ya. Kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat dan berkah ilmunya buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Gimana Mas Ari, udah puas belajarnya? Malah kecapean nih. Yang namanya kerjanya enggak ini.